pertama saya tidak terlalu banyak berkomentar. Tapi kalau kita lihat bahasanya, kalau dalam permainan politik kita lihat dulu komitmen, konsistensi terhadap apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu terhadap jajarannya. Dan jajarannya nurut enggak? Itu, yang penting jajaran nurut apa enggak? Jadi kalau jajaran nggak nurut, sikat Pak. Oh iya, kan kita kan mendukung pemerintahan Pak Prabowo supaya juga lancar. Artinya di sini perlu ketegasan. Nggak tegas, Bapak dan Ibu akan disikat sama anak buah. Ini bisa kebalik-balikan gitu. Menuntung Pak Satrio saya rasa sudah paham soal itu kan. Karena setelah 9 tahun beliau jadi Dirjen Dikti kan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal. Yang pertama, saya terima kasih sudah bagus tindakan program berdasarkan peraturan undangan dari Pak Mukti, Pak Fadlizon, Pak Satrio. Jadi semua kita berpijak dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai di luar itu. Nah, kaitan dengan tersebut, kami memohon. Jadi ada harapan juga dari kami. Cek ulang terhadap peraturan menteri yang tidak sinkron dengan peraturan undang-undang yang di atasnya. Pak Fer bisa tunjukkan? Bisa, cuma kalau di sini nanti 3 jam 3 hari saya. Banyak peraturan menteri yang lalu yang tidak sinkron dengan peraturan undang-undang. Itu dievaluasi. Artinya apa? Jangan sampai Bapak dan Ibu membuat kebijakan itu tiba saat tiba akal tanpa melibatkan meaningful participation terhadap rakyat, kepada pemangku kepentingan tidak dilibatkan secara utuh. Itu yang kita inginkan. Kegaduhan selama ini terjadi seperti itu karena tidak pelibatannya maksimal. Tidak pandai bergaul jajaran Kemendikbudristek pada waktu itu. Silakan kalau ada yang kurang senang sama saya, tapi ini penilaian saya sebagai anggota DPR RI. Jadi kebijakan-kebijakan itu hendaknya juga pelibatan, juga ya ada dalam konteks juga mengajak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu peraturan menteri yang tidak sinkron terhadap peraturan undang-undang yang ada di atasnya seperti tadi dengan baik dan bagus, Pak Muktin diantara menyebutkan runut dan runtut daripada pasal 31, nanti kemudian pasal 32 dan seterusnya. Sehingga Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang PP, Perpres, tolong dijajar Pak, nanti biro-biro hukumnya ini harus dilatih dulu nih. Nanti yang mau jadi sekjen juga harus dilatih. Dijajar, bener nggak ada timpang, ada irisan, ada deviasi terhadap urutan peraturan perundang-undang. Karena tugas DPR diantaranya adalah legislasi. Jadi kami akan tegas soal itu. Runut dan runtut pola pikir, pola tindak itu keberhasilan pendidikan. Tidak terjadi perubahan pola pikir dan pola pendidikan, berarti pendidikan gagal. Nah, itu kami mohon bantuannya dan kerjasamanya. Oleh karena itu, hendaknya dalam membuat kebijakan publik dalam dunia pendidikan dan kebudayaan memiliki juga kajian. Nah, tadi Pak Fadlizon saya sebelumnya DPR ya. Artinya jangan sampai nanti bapak-bapak yang non DPR ini kalah sama Pak Fadlizon kan gitu kan. Nah, dalam artian apa saya ingin katakan, mohon maaf, ini gurau. Politisi berperilaku akademis, jangan sampai akademis berperilaku politisi. Ngerti kan saya rasa. Artinya selama ini kebijakan semua partai dan Bapak Ibu sekalian melakukan kebijakan menentukan si A jadi pilkada, baik gubernur dan semua menjadi pileg. Itu punya dasarnya hasil survei, hasil penelitian dan sebagainya. Nah, ini jangan terjadi dalam dunia pendidikan dan kebudayaan. Ya kan? Kalau kata Sidul, Pak Fadlizon jangan sampai Sidul anak Betawi tak berbudaya kan gitu. Nah, itu yang juga mohon pengertiannya. Nah, oleh karena itu dalam membuat target-target, nah ini juga menjadi catatan kita bersama. Dalam membuat target tadi baik APK, APM dan itu baik di program pendidikan dasar, menengah dan tinggi, tidak pernah lagi disajikan atau tidak pernah kami disajikan yang lalu itu adalah ketika kenaikan 1% itu butuh duit berapa sih? Jangan minta dukungan terus kita kan bingung Pak Bu. Dukungan apa yang perlu didukung? Nggak ada
argumentasinya, tidak ada listeningnya, tidak ada alasannya yang kuat bahwa 1% itu membutuhkan misalnya 2,6 triliun untuk pendidikan dasar, misalnya 1,8 triliun untuk pendidikan tinggi misalnya. Itu tidak ada dibuat hal seperti itu, perhitungan-perhitungan itu. Jadi targetnya ya kira-kira aja, out of the blue. Itu yang kami juga mohon sekali lagi, kalau selalu dukung, kita dukung Pak, karena Partai Golkar adalah budayanya partai birokrat. Jadi siapapun pemerintahannya kita akan dukung dari Partai Golkar. Apalagi di sini kami juga pendukung pemerintahan Bapak Prabowo. Nah, oleh karena itu mendukung juga tentu punya argumentasinya. Artinya apa? Jangan sampai kita mendukung tidak memperkuat, mendukung dalam konteks memperkuat. Nah, oleh karena itu ada juga 4, mungkin Pak Satrio ingat. Ada 4 pilar dunia pendidikan dan kebudayaan waktu itu adalah yang pertama, akses, 2, mutu, 3, relevansi dan atau daya saing, dan keempat, tata kelola. Kami nilai kemarin relatif agak kurang baik. Ya kan? Akses, mutual, 3-nya relevansi dan saya saing, dan tata kelola. Oleh karena itu juga komitmen, konsistensi dan kompetensi dan pandai bergaul. Tolong Bapak Ibu sebelum menentukan para pejabat eselon 1 dan 2, tentukan ini menjadi syarat. Punya kompetensi, punya komitmen, konsistensi dan pandai bergaul. Karena kompetensi tadi diutarakan Pak Mufti ada juga dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Pejabat tidak punya kompetensi kepribadian dan sosial, selayaknya tidak boleh, ataupun kalau perlu tidak boleh, ataupun tidak perlu dipilih jadi pejabat. Nggak punya kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Kan kita makhluk sosial yang penuh dengan perasaan kan gitu. Ya kan? Saya rasa Pak Didi harus lebih paham. Harus dibalik lagi Pak Didi jadi sekjen nanti. Nah itulah yang juga. Nah, jadi banyak hal. Jadi tolong nanti di berembuk bertiga ada undang-undang bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Gimana sikapnya kan? Apakah akan dijadikan setiap penilaian uji kompetensi untuk eselon 2 dan 1 digunakan? Jangan main keluar melulu Pak Badan. Ini mainnya keluar, diuji cobekan di Dikbud dulu. Di lingkungan Dikbud sudah beres belum? Nah, itu yang juga menjadi bagian-bagian yang menjadi komitmen. Kan kita 28 Oktober kan baru memperingati Hari Sumpah Pemuda, menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tapi tolong juga nanti Pak Satrio, Pak Muti dan Pak Fadlijon, paparan dilihat lagi, jangan ada bahasa asing lagi ya. Reskilling, upskilling. Buat apa kita punya undang-undang bahasa? Nggak ada gunanya lagi. Nah itulah sekelumit sebagai pengantar. Di lain waktu dan lain tempat kita akan diskusi yang lebih panjang, mudah-mudahan bisa sampai pagi sehingga terjadilah transformasi pemikiran kita. Jangan sur sendiri, kata Bu Hetifah dalam ilmu politiknya Pak Fadlijon, jangan sur sendiri. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam.